Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam renungan harian singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dan gumuli bersama pagi ini dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus, memuji memuliakan Engkau oleh karena pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan Tuhan yang tiada henti kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini, di pagi yang baik ini kami boleh bangun lagi setelah melalui peristirahatan kami sepanjang malam. Dan kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan memberikan hikmat kepada kami, memberi pengertian, sehingga kami dapat memahami dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah iman mengalahkan ketakutan. Dalam bahasa Toraja, kapatonganan untaloi kamatakuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ciptaan, tentu kita sadar bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita dipenuhi dengan keterbatasan dan kelemahan, dan kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Hal ini jelas disampaikan oleh Allah ketika Allah menciptakan penolong bagi manusia. Kejadian 2 ayat 18.
Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan saling menolong dalam setiap keperluan hidup. Namun di atas semua itu, pertolongan dari manusia pun tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita membutuhkan Tuhan yang sempurna dalam pertolongannya. Hal yang sama dialami oleh kedua orang buta tersebut, di mana mereka sedang membutuhkan kesembuhan karena keterbatasan yang mereka alami. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan, dan hanya Yesus sajalah yang mampu menyembuhkan penglihatan mereka. Sekalipun mereka belum pernah menyaksikan secara langsung mujizat yang Yesus lakukan, hanya mendengarkan dari orang-orang yang lewat di sekitar mereka, tetapi dari berita yang mereka dengarkan itulah yang membuat mereka punya pengharapan dan keyakinan terhadap Yesus. Iman yang teguh mengalahkan teguran dari orang banyak pada saat itu. Semakin mereka ditegur, semakin keraslah mereka berseru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sering mengalami pergumulan ketika diri kita ataupun orang lain tidak mampu untuk memulihkan keadaan. Kita membutuhkan Allah dan pertolongannya. Mengapa harus Allah? Karena Dialah yang lebih tahu tentang apa yang sedang kita alami dan pertolongan seperti apa yang sedang kita butuhkan. Allah hanya mau kita berseru dan menyampaikan semua itu dalam iman dan keyakinan yang teguh, tanpa keraguan dan ketakutan. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami, atas kasih karunia Tuhan, perkenan Tuhan, waktu yang singkat bagi kami untuk membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon, ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk mengerti dengan baik dan bahkan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami sungguh-sungguh percaya, yakin bahwa hanya dari Tuhanlah pertolongan kami. Di dalam Tuhanlah kami dapat dilepaskan dari segala gumul dan segala persoalan yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau selalu memberi kami hati yang bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dimanapun berada. Kiranya Tuhan melawati mereka, mereka yang sakit, mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, karena berbagai masalah yang dihadapi. Tuhan menolong mereka, menopang mereka, supaya mereka boleh diringankan dan mereka yang sakit boleh disembuhkan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul dalam mencari pekerjaan, dalam membangun dan melaksanakan usahanya, dalam bekerja. Tuhan kiranya terus menopang mereka dan menolong mereka dalam setiap hambatan yang dihadapi. Kami juga berdoa buat anak-anak, cucu-cucu kami dalam
bangku studi. Tuhan berikan hikmat, akal budi bijaksana, supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik pada waktu yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara kami yang bersyukur karena berbagai anugerah Tuhan, kiranya disempurnakan syukur mereka. Kami berdoa untuk tumbuh kembang anak-anak cucu-cucu kami dalam jemaat, kiranya mereka boleh bertumbuh, berkembang seturut dengan rancangan anugerah Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah memasuki usia indah, usia lanjut. Tuhan terus memberikan hikmat dan memberikan kekuatan iman, pengharapan dalam menjalani masa-masa tua mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan, pendeta, pengurus OIG. Tuhan juga berkati mereka, berikan hikmat dan keteguhan iman untuk melaksanakan panggilan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, aparat negara, dan semua yang diberikan amanah, supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan kiranya menganugerahkan keberhasilan, damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami, mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati.